Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku terkasih, sahabat yang budiman. Menjadi seorang pemimpin atau mengabdi pada seorang pemimpin ada seninya yang mungkin terlihat sederhana atau sepele, tapi kadang sangat menentukan. Di dalam kitab Lun-i, bab ke-19 ayat ke-10, salah seorang murid Konghucu bernama Chu-he berkata, seorang cince bisa diartikan sebagai seorang yang budiman, seorang yang beriman dan berbudi luhur, atau seorang pemimpin setelah memperoleh kepercayaan rakyat baru berani menyuruh mereka bekerja keras. Bila belum mendapat kepercayaan, niscaya akan dianggap menindas. Harus mendapat kepercayaan lebih dulu sebelum memberi peringatan kepada atasannya. Bila belum mendapat kepercayaan, niscaya disangka hanya pandai menyalahkan. Inilah nasihat yang sangat penting bagi siapapun yang ingin mengabdi pada seorang pemimpin atau bahkan menjadi seorang pemimpin itu sendiri. Kita tahu banyak kepemimpinan yang sebenarnya pemimpinnya bagus, punya kecerdasan lebih, punya wawasan yang jauh ke depan, punya jiwa ketulusan, namun perintah-perintahnya tidak efektif. Bahkan rakyat yang seharusnya mampu atau harusnya melaksanakan agar apa yang dicita-citakan bersama tercapai, malah kadang menganggapnya angin lalu dan menganggapnya sebagai sebuah penindasan. Di sini bukan masalah cara penyampaian saja yang membuat bias, tapi juga karena di dalam hati si rakyat atau bawahannya belum ada kepercayaan penuh kepada pemimpinnya. Tapi kalau si pemimpin itu benar-benar bisa menunjukkan bukti bahwa dia adalah sosok yang bisa dipercaya, dia melakukan sesuatu dengan setulus hati untuk kepentingan bersama, niscaya kepemimpinannya, perintah-perintahnya akan sangat efektif dan akhirnya hasil yang diimpikan bersama akan terwujud bahkan secara optimal. Bahkan kalau seorang pemimpin yang sudah begitu dipercaya, hanya dengan isyarat saja rakyat akan memahami. Seperti dikisahkan pada zaman dahulu, ada seorang raja suci yang juga merupakan salah satu nabi di dalam agama Konghucu, Baginda Sun. Beliau hanya menghadap ke selatan, berdiam di singgasananya, tapi semua patuh hormat kepadanya dan bisa mampu menjalankan seluruh apa yang diingini beliau dengan efektif dan efisien. Sebaliknya, nasihat yang kedua, kalau kita ingin memberi peringatan kepada pemimpin kita karena mungkin telah melakukan kekeliruan sengaja atau tidak, itu juga tidak mudah bisa dilakukan begitu saja. Selain harus membaca bahasa tubuh, raut wajah, juga menunggu momen yang tepat. Namun meskipun wajahnya terlihat rileks dan momennya juga pas, kalau yang mengucapkan peringatan, yang menyampaikan peringatan bukanlah orang yang dipercaya penuh, bisa saja salah paham, dianggap mencari-cari kesalahan atau bahkan menghina. Untuk itu memang tidak mudah, kita harus bisa membuktikan bahwa selama ini kita benar-benar mengabdi pada pemimpin kita dengan tulus, mampu mengerjakan semua perintahnya dengan optimal sehingga kepercayaan itu tumbuh. Intinya, baik menjadi pemimpin atau bawahan seorang pemimpin harus bisa membuktikan diri dengan karya nyata bahwa ia memang pantas dan layak dipercaya, sehingga setiap perintahnya, setiap nasihatnya dapat diturut oleh mereka-mereka yang seharusnya menurutinya. Selamat merenungkan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.